seorang sufi ahli tasawuf menafsirkan tentang macam-macam tingkatan hati. Ada hati yang mudah luluh, mudah terbit air mata ketika melihat penderitaan orang lain. Ada hati yang baru khusyuk apabila digoncangkan oleh musibah. Ada hati yang baru khusyuk kalau sudah berbuat dosa, lalu takut kepada Allah dan beribadah. Ada hati yang tidak bisa khusyuk dengan cara apapun. Itu penafsiran tasawuf. Kan beda-beda itu. Menurut saya perbedaan itu tidak membingungkan menurut saya, tapi memperkaya kan, memperkaya wawasan kita. Kalau yang pertama Al-Quran dengan Al-Quran, saya merasa agak aman itu. Lalu Al-Quran dengan hadis, artinya riwayat-riwayat begitu. Itu juga saya agak aman gitu. Tetapi kalau umpamanya Al-Quran lalu ditafsirkan dengan pendapat, saya ingin bertanya, sejauh mana kebebasan seorang bisa menafsirkan memakai nalarnya gitu. Betul. Jadi Kang Jalal kan itu berbahaya sekali. Sebagian ulama memang menolak tafsir dengan pendapat itu. Karena ada hadis Nabi yang mengancam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fassarul Qur'ana bi ra'yih, katanya falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang menafsirkan Quran dengan akalnya saja, siapkanlah tempat duduknya di neraka. Jadi artinya tidak boleh kita menafsirkan dengan ra'yi. Tapi sebagian ulama lagi berpendapat Al-Quran itu kan diturunkan untuk kita renungkan, kita tafakkuri. Banyak ayat mengatakan afala ya'qilun, afala yatadabbarun. Jadi kita harus memikirkan, merenungkan ayat-ayat Al-Quran itu. Memakai akal kita. Memakai akal. Tentu saja ketika kita merenungkan ayat Al-Quran, kita harus memakai akal. Tapi kata mereka, yang dimaksud oleh hadis Nabi itu, tafsir bi ra'yi yang terlarang itu, tafsir dengan ra'yi itu adalah tafsir yang tidak memenuhi kriteria tafsir. Makanya tadi itu. Dan kriteria itulah yang membatasi kebebasan penafsiran. Jadi tidak bisa juga kita mengemukakan pendapat seenaknya saja. Ada kriteria. Sama seperti ilmu-ilmu kan yang kita pelajari di perguruan tinggi itu ada konvensi-konvensi yang harus kita patuhi. Lalu kriteria ini siapa yang membuat, lalu apa saja itu kriterianya? Pertama itu dikembangkan oleh para ulama. Saya katakan tadi konvensi. Seperti di dalam ilmu pengetahuan yang lain kan ada semacam konvensi-konvensi yang itu merupakan perkembangan ilmu. Nah, jadi para ulama lah yang mengembangkan konvensi-konvensi itu. Para mufassirin. Pertama, dia tidak boleh menyimpang dari keseluruhan makna Al-Quran. Jadi tidak boleh menyimpang dari tujuan Al-Quran itu diturunkan. Itu kriteria yang pertama ya. Jadi misalnya begini, ada kan ayat Al-Quran yang berbunyi, perempuan itu pakaian bagi kamu dan kamu itu pakaian bagi mereka. Ada. Kemudian orang menggunakan ro'yu'nya pendapat, kalau begitu itu artinya kita boleh saling pakai ini perempuan itu. Seperti pakaian ya. Seperti pakaian, kita boleh ganti-ganti kapan saja dan saya boleh pinjam pakaian Pak Arif, boleh pinjam pakaian saya. Dari menafsirkan ayat itu. Tapi jelas penafsiran ini bertentangan dengan seluruh misi Al-Quran yang mengajarkan kesempurnaan moral. Jadi tafsiran ini jelas tidak bermoral. Nah, karena itu walaupun pakai nalar, tetap saya itu tidak bisa diterima. Lalu ada yang kriteria kedua, tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir itu yang tafsir bil ma'sur tadi itu tidak boleh bertentangan. Dan yang ketiga, tidak boleh juga bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Artinya tidak bolehlah menafsirkan kata-kata Arab dengan kata-kata Indonesia. Maksud saya begini. Bisa ambil contoh. Misalnya kata Ar-Rahman. Itu berasal dalam bahasa Arab dari kata rahimah yang artinya menyayangi, mengasihi. Nah, tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran, kata Rahman itu terlalu jauh. Misalnya Rahman itu artinya memperoleh sukses di dunia dan di akhirat ya. Dalam sukses tidak ada dalam kata Rahman dalam bahasa Arab. Itu artinya penafsiran kita
melenceng jauh dari kaidah-kaidah bahasa Arab atau dari kandungan makna bahasa Arab. Sepertinya itunya dikait-kaitkannya agak terpaksa begitu ya? Iya, agak terpaksa. Dan bahasa Arab, Al-Quran itu kan diturunkan dalam bahasa Arab. Betul. Artinya tidak bolehlah kita menafsirkan tidak seperti kandungan makna di dalam kata-kata Arab itu. Karena Allah memilih kata-kata itu dalam bahasa Arab, tentu harus dipahami dalam konteks kebahasaan bahasa Arab. Ini karena kita sedang bicara soal bahasa ya, bahasa Arab gitu. Lalu ada yang mengatakan gini, berdoa itu tidak afdol kalau tidak memakai bahasa Arab gitu. Harus memakai bahasa Arab. Kemudian ada seseorang yang mengatakan, Pak Arief, saya belum bisa membaca doa dengan bahasa Arab. Apakah boleh saya memakai bahasa hati saya? Itu bagaimana itu? Tergantung doanya, di mana doa itu kita lakukan. Kalau doa itu di dalam salat, hampir semua madhab sepakat doa itu harus dalam bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa yang lain. Lalu? Tapi kalau doa itu di luar sholat, kita selesai salat, kita sampaikan permohonan kita kepada Allah, maka bahkan menurut saya doa yang paling afdol adalah doa yang kita pahami, yang betul-betul merupakan jeritan hati kita. Jadi kalau bahasa Arab kan tidak kita sesudah pahami. upacara halal bihalal ada pembacaan doa. Lalu tiba-tiba ada bahasa Indonesia panjang sekali. Betul. Itu tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Yang apa-apa mungkin terlalu panjangnya itu. Terlalu panjangnya itu. Memang sebaiknya doa itu jangan terlalu bertele-tele ya. Nah, kembali kepada masalah tafsir tadi. Jadi kita sudah tahu sejauh mana kebebasan menafsirkan. Nah, bagaimana bila terjadi penafsiran yang berbeda-beda? Siapa yang mau menyelamatkan itu? Dan penafsiran yang berbeda-beda itu sering terjadi ya. Iya. Sering terjadi. Pertama karena tidak ada tafsir yang komprehensif. Artinya tidak ada tafsir yang sudah menjelaskan ayat Al-Quran itu secara sempurna dari segala segi. Selalu tafsir itu parsial. Artinya selalu hanya sebagian saja menangkap makna itu. Misal ambillah salah satu ayat ini dalam Al-Quran, ada ayat Allah bercerita tentang batu-batuan. Wa inna minal hijaroh, ada itu yang di ayat. Sesungguhnya tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalik fayakal hijaroh au asyaddu qaswa. Kemudian hati kamu mengeras seperti batu, atau bahkan lebih keras lagi dari batu itu. Ada di antara batuan itu yang segera mengeluarkan air. Ada di antara batuan itu yang baru keluar air setelah digoncangkan. Ada di antara batuan itu yang runtuh karena takut kepada Allah. Begitu ayat Al-Quran mengatakan. Seorang geolog ketika memahami ayat itu, dia menafsirkannya dari ilmu bebatuan dalam geologi. Dia cerita tentang macam-macam bebatuan, tentang minyak yang baru dipancarkan setelah didinamit dulu misalnya. Dia buat. Tapi penafsiran itu kan tidak lengkap. Betul. Itu penafsiran geolog. Seorang sufi ahli tasawuf menafsirkan tentang macam-macam tingkatan hati. Ada hati yang mudah luluh, mudah terbit air mata ketika melihat penderitaan orang lain. Ada hati yang baru khusyuk apabila digoncangkan oleh musibah. Ada hati yang baru khusyuk kalau sudah berbuat dosa, lalu takut kepada Allah dan beribadah. Ada hati yang tidak bisa khusyuk dengan cara apapun. Itu penafsiran tasawuf. Kan beda-beda itu. Menurut saya perbedaan itu tidak membingungkan menurut saya, tapi memperkaya kan, memperkaya wawasan kita. Dari segi ini begini makna ayat Al-Quran ini. Kalau demikian maka orang itu harus diberi keterampilan untuk bisa menerima keperbedaan ini ya. Betul. Bukan saja harus menerima, harus menghargai perbedaan. Harus menghargai perbedaan ya. Perbedaan itu aset lah, kekayaan. Saya itu kadang-kadang mungkin ada kesalahan juga kalau umpamanya ada suatu cara dan pola pendidikan yang pertanyaan kepada satu pertanyaan itu jawabnya hanya satu ya. Betul. Jadi ini penafsiran. Nah, pada saat ini apakah ada lembaga yang menangani masalah bila terjadi perbedaan-perbedaan penafsiran ini? Sampai sekarang tidak ada. Belum ada ya. Dan saya malah berpendapat tidak perlu. Tidak perlu ya. Lembaga itu. Asal kaum muslimin tahu saja. Kriteria tadi itulah. Betul. Selama penafsiran itu tidak menyimpang dari keseluruhan Al-Quran, lalu hadis lalu tidak bertentangan dengan kaidah bahasa Arab. Itu sudah cukup jadi pedoman. Sudah cukup. Malah saya khawatir kalau ada lembaga. Karena nanti lembaga itu akan membenarkan satu macam penafsiran saja kan. Dan terjadilah penunggalan pemikiran dan penyempitan suatu wawasan. Betul. Nah, saya hanya minta pendapat dari Kang Jalal ini.
Sekarang rasanya sudah lebih berani nih pergi ke toko buku. Iya. Tadi rasanya masih. Nah, anjuran Kang Jalal bagaimana? Kalau supaya, jadi pertama bisa membaca bahasa Arabnya atau Latinnya, sudah itu terjemahannya, nah baru kita maju ke tafsir ya. Nah, sekarang anjurannya bagaimana? Supaya kita itu mempunyai wawasan yang luas sekali tentang Al-Quran ini. Pertama saya kira kalau kita asumsikanlah kita sudah bisa baca Quran, sudah baca terjemahnya. Saya kira saya sangat menganjurkan orang berusaha memahami tafsirnya sebelum dia menafsirkan sendiri. Ya, saya malah agak khawatir kalau orang buru-buru membuat tafsir sendiri tanpa bekal informasi yang memadai. Untuk itu menurut saya belilah buku tafsir manapun. Dan tafsir manapun walaupun berbeda-beda itu tidak menimbulkan konflik, tapi malah menurut saya menimbulkan kekayaan. Bacalah dengan seluruh keterbukaan dan sikap yang kritis tentu. Karena di samping terbuka kita harus tapi sebelum membaca itu kan ada doanya ya, supaya ya paling tidak auzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi jangan sampai kita tergiring oleh setan atau apapun juga gitu. Betul. Ya, pertama katanya itu ada kata para ulama juga betapapun dangkal pengetahuan kita, betapapun sedikitnya informasi kita, tapi kalau kita menghadapi Al-Quran dengan hati yang bersih, dengan memohonkan petunjuk Allah, insya Allah kata Allah bukakan rahasia-rahasia dari Al-Quran itu. Ada sejenis ilmu lah yang Allah berikan langsung kepada hati orang-orang yang dicintai. Luar biasa. Kang Jalal, ini perbincangan kita sudah bicara soal metode tadi, bagaimana penafsiran, dan mudah-mudahan kita punya cukup waktu ya. Ternyata Iqra membaca itu luar biasa ya. Membaca yang ada di luar maupun yang ada di dalam Al-Quran. Nah, lain kali kita akan bicara lagi tentang masalah lain. Saya doakan Kang Jalal tetap sehat. Terima kasih. Dan juga berhasil di dalam cita-citanya. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Terima kasih. Para pirsawan yang terhormat, hamba Allah yang terpilih, kita semuanya dihadapkan kepada suatu titipan yang dibekalkan dari wariskan oleh Rasulullah, yaitu Al-Quran dan hadis. Sesuatu yang perlu kita semua dalami. Jadi bacalah Al-Quran tersebut, jangan lupa juga baca terjemahannya supaya faham. Lalu sesudah itu kita meningkat kepada membaca tafsir-tafsir agar luas wawasan kita. Siapa lagi yang tidak bahagia kecuali mereka yang tahu.